Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Dila di podcast Kabar Terdepan. Nah, kali ini kita akan membahas suatu kisah dari seorang ibu yang menjalani hidupnya tanpa mengetahui siapa ibu kandungnya. Nah, kita kali ini akan membahas tentang kisah ini bersama narasumber langsung dan tentu aja kisah kali ini tuh akan menggugah hati kita semua. Gimana sih rasanya menjadi anak karena kita tahu sendiri ibu kita pun juga seorang anak, pernah menjadi seorang anak dan ibu ini tumbuh tanpa mengetahui siapa ibu kandungnya. Ini kita langsung saja kenalan dengan Tante Susi. Bu, ini panggilnya ibu atau tante nih? Ya, terserah mbaknya aja. Oke, boleh diperkenalkan dirinya Tante? Eh, Nama saya untuk lengkapnya Susi Lawati Agustina Sepa, lahir di Jakarta, tinggal terakhir itu di Desa Keramat Temenggung Utara Sidoarjo. Sekarang pindah di Kota Mojokerto barusan tahun 2021 tapi bulan Desember. Nah, kita ini kan mau membahas tentang perjalanan Tante nih dan juga ini juga sebagai bentuk upaya Tante untuk mengetahui dan mencari siapa ibu kandung Tante. Benar seperti itu ya Tante. Boleh diceritakan Tante kronologinya awalnya seperti apa? Informasi dari papa waktu masih hidup ya, itu pun kasih informasinya setelah aku sudah punya anak, kurang lebih 2010 lebih lah, baru maksudnya mau jujur siapa mama kandung. Itu pun kalau enggak di itu sama ibu tiri itu ya enggak mau terbuka, enggak tahu kenapa kok menutupi, sampai waktu mau meninggal itu pun baru benar-benar dikasih tahu dengan ikhlas. Berarti awalnya papanya Tante ini nggak mau ngasih tahu tentang identitas ibu kandung Tante ya. Enggak pernah. Berarti dorongan dari ibu tiri seperti itu. Iya, itu pun pokoknya tahun 2000 kurang lebih 2011 itu baru suruh ngomong, kasih tahu itu mama kandungnya siapa, kasih tahu itu sudah punya anak kamu itu, gitu ibu tiri dulu itu. Jadi kayak didorong terus sampai kayak marah-marah. Itu pun ngasih tahunya juga terpaksa, nggak tahu kenapa kok sulit untuk terus terang ngasih tahu siapa mama. Jadi waktu kecil kan aku juga nggak tahu kalau ikut ibu tiri, itu pun tahunya itu dari tetangga. Ibu tiri itu apa juga nggak tahu itu dulu. Terus habis gitu besar-besar baru mengetahui kalau ibu tiri kok gini, beda sama ibu kandung gitu ya. Itu terus awalnya tuh terus saya itu sembunyi-sembunyi ya, tanya sama namanya Budidayat. Budidayat itu sebenarnya orang lain, tapi karena akrab dengan papa dianggap kayak saudara. Terus aku sama kakak suruh manggil Bude sama Pak D. Informasinya itu cerita dari papa itu ya dulu pas terus terang itu tahun 2011-an ya mungkin tuh ngomong kalau ketemu sama mama itu waktu itu kerja di Makassar, Sulawesi Selatan ya itu ya. Ketemu waktu itu mama itu katanya masih muda banget. Dia itu kayak dijodohkan atau gimana gitu loh sama mama. Papa itu waktu dulu itu sama ini aja, ini sama seorang laki-laki tanggung jawab gitu sama tantenya gitu, akhirnya menikah. Terus mama itu kalau informasinya tuh ibu kandungnya itu dari Gorontalo, kalau papanya dari Makassar. Terus karena kedua orang tuanya meninggal, ikut sama tantenya di Makassar. Tantenya itu suaminya seorang polisi dari Bali, cuma enggak tahu namanya siapa. Terus setelah menikah, enggak tahu menikah tahun berapa. Terus papa itu ada kerjaan di Jakarta. Di Jakarta ya di Jakarta Timur itu pindah.
Setelah menikah pindah di Jakarta Timur itu terlahir kakak sama aku. Itulah kakak lahirnya itu tanggal 1 Januari 1972 dan aku sendiri tanggal 11 Agustus 1973. Jadi beda 1 tahun. Nggak tahu mungkin ada prahara apa, saya juga nggak mau tahu. Ya saya tahu ini, pokoknya pengen mencari mama. Terus akhirnya pisah. Pisah itu pun waktu itu katanya Bude Dayat ditinggal waktu aku umur 1 tahun. Jadi otomatis kakak kan umur 2 tahun tuh. Dia tuh tahu wajah mama. Kalau aku terus terang nggak tahu sama sekali. Terus aku tanya sama Bude, dulu waktu aku kecil tuh Mbak Nek kalau ditinggal sama mama aku sering dilihat enggak? Oh iya, kamu kok sering dikunjungi sama mamamu? Loh, tapi kok herannya Susi ya, itu Bude cerita. Kenapa waktu mau papamu ya dipindah, maksudnya disuruh kerja di pabrik Ciwi Kimia, ya sini tuh yang dekat. Tapi biasanya mamamu ke ngunjung kamu kok nggak ngunjungi gitu. Itu padahal Bude tuh ngomong itu rencana mau pindah ke Mojokerto di pabrik Ciwi Kimia situ. Tapi kok ndak datang. Akhirnya langsung wis nggak tahu kabarnya gimana gitu. Oh, berarti mamanya tante ini selalu ngunjungin tante waktu masih di Jakarta aja. Iya. Begitu pindah ke Mojokerto udah Nggak enggak. pernah sama sekali, nggak tahu. Terus habis gitu kan dulu Papa kan akrabnya sama Pak D Dayat, Pak D Karsono sama Om Karjono. Itu semua itu pada di Ciwi semua. Itu di pabrik Ciwi. Terus kan sama Pak D Karsono kan punya nggak tahu itu yang Ibu Tiri itu termasuk saudara atau tetangga jauh ya, beda desa. Ngomong setelah perpisahan itu ke anak kamu masih kecil-kecil, siapa yang ngerawat anak-anak kamu kalau pamannya ditinggal kerja? Akhirnya sama Pak D Karsono sendiri pernah bilang dijodohno sama tetangga desanya orang Klaten Solo sana di Jawa Tengah. Dijodohno jadi nggak pakai pacar langsung menikah. Setelah menikah terus Papa kan tetap di Mojokerto sini ya kos. Terus yang sing tak ingatnya itu aku itu Ibu Tiri itu masih belum sekolah itu ya, masih kecil itu ya, ada fotonya itu cuma belum tak update sama Ibu Tiri. Tinggal di situ tuh dari umur berapa ya juga lupa. Terus sing tak ingat dari Solo sekolah di situ saya sempat dari TK sampai SD kelas 2, terus mau naik kelas 3 baru pindah di SD Keramat Temenggung situ, ya dekat pabrik Ciwi. Dari situ kelas 3 SD, cuma tahunnya berapa saya lupa. Setelah di situ karena namanya anak kecil kan enggak tahu sih masih ikut Ibu Tiri gimana ya dijalani aja. Terus tambah besar itu baru sadar. Pas ulang tahun waktu aku kan masih waktu itu ulang tahun umur 17 ya. Yeah. Papa ngasih ngomong pas makan bersama ya. Susi ini dulu tuh kecilnya sering sakit-sakitan. Karena sering sakit-sakitan dulu sebenarnya namanya bukan Susi, tapi Erna Sofia. Gitu. Loh kenapa Pi? Iya, karena kalau orang kan karena sudah lama tinggal di Jawa ya, katanya orang Jawa itu kalau sering sakit ganti nama. Iya, gitu. betul Tante. Dari situ. Aku sendiri juga kaget loh. Jadi aku bukan nama Susi nek ngono Pi, gitu. Iya, memang nama kamu bukan Susi, tapi Erna Sofia. Itu pun ya kelas waktu itu umur 17 baru dikasih tahu itu. Karena rasa penasaran terus ya juga SMA juga ya kelas 2 itu. Penasaran kalau aku ternyata ikut Ibu Tiri ya. Terus di waktu zaman dulu kan ada klis ya.
beli situ untuk album foto. Iya. Tak cari-cari kan di Bibet kok banyak, list banyak gitu. Wis asal ambil paling ini gitu. Karena penasarannya. Akhirnya aku akhirnya ya ini hasilnya. Oke. Ini hasil dari foto. Itu pun S2 SMA. Aku sadar ternyata wajah mamaku gak gini. Tak kira pengen tahu. Saking penasarannya. Waktu tak pandang, oh ternyata ini mamaku dah. Gitu. Terus aku berharap ya, pengen tahu cari itu. Tapi namanya zaman dulu kan masih asesmen kan masih belum itu ya. Iya, betul Tante. Kayak zaman sekarang. Mau cari juga cari di mana, alamat juga enggak tahu. Pindahnya katanya dari Jakarta gini, Jakartanya mana juga enggak tahu. Habis gitu ya tak pendam aja. Berarti main Tante, Tante ini baru sadarnya kayak ini tuh ibu tiri, ini tuh ibu kandung itu karena apa Tante? Ya kayak gitu. Ya dari orang-orang ini ibu tiri kamu. Oh. Kalau ibu tiri, ibu kandung nggak mungkin lah kayak galak kayak ke kamu gitu. Oh iya Dari iya. situ jadi nggak tahu kalau itu ibu tiri, nggak tahu aku jujur. Ya ditanya sama papa dulu sama ibu ini ya. Kamu taunya dari mana? Kalau ini ibu tirimu, ibu tiri itu bilang gitu, tanya gitu. Ya saya taunya dari tetangga. Cuma tetangga dari Solo atau yang di Keramat saya juga lupa. Karena itu tadi lah. Oh, berarti muncul dari omongan tetangga terus Iya. Tante jadi sadar, oh ada perlakuan spesifik dari ibu tiri nih yang mencerminkan, oh kayaknya ini bukan ibu kandungku, Iya. seperti itu ya. Iya. Terus akhirnya ya karena penasarannya itu cari. Wis aku nggak apa-apa wis. Aku pokoknya pengen tahu wajah mamaku lu ya apa. Itu waktu umur tak ingatnya waktu kelas SMA kelas 2. Umur 17 tahun. Baru sadar ternyata ini mamaku ya. Mau tanya mesti papa bilang gini dulu pernah. Pi setelah sadar mamaku nang ndi Pi? Cuma bilang gini, kalau mamamu saya nggak mungkin kamu ditinggal. Itu dok jawabannya. Kalau setiap tanya menghindar, pokoknya wis gimana wis aku ndak boleh tanya. Terus aku gini, ini kenapa ya? Kok sampai apa ya? Maksudnya menutupi kenyataan itu. Terus akhirnya sadar apa yang terjadi. Ya wis aku menunggu. Mungkin menunggu dari terangan dari papaku sendiri. Kalau benar-benar dengan rela hati ngasih tahu mamaku kok di mana gimana gitu. Kesadaran sendiri. Terus akhirnya ya itu tadi dikasih informasi waktu tahun 2011-an lah itu. Cuma ngomong sih kurang apa ya. Kayak nggak tahu kurang jelas atau gimana wis tak pendam aja wis gitu. Mesti tak cana masa Pi nggak kasihan Pi mbak aku kan juga pingin sih diem aja wis gitu wis nggak mau itu. Pokoknya diem jawabannya. Berarti sampai sekarang pun papanya Tante belum pernah ngasih tahu sedikit pun informasi tentang mama kandungnya Tante, termasuk alasan perceraian mereka. Iya. Ya akhirnya tahu alasan perceraian, sakit hati itu dok. Sakit hati, tapi Saking Tante sakit hatinya itu sampai terbawa. Ya puji Tuhan nggak sampai maksudnya sudah kasih maaf mau meninggal itu papa. Terus ya sebelum meninggal papa kan meninggalnya kan tanggal 26 Januari 2024 tahun kemarin ya. Karena namanya anak juga ya kan terasa. Kayak papaku itu kayak nggak lama gitu dok. 3 minggu sebelum meninggal tak tanya.
Pi, aku mau tanya, Pi. Di akta kelahiranku itu bener tak nama mama? Ngono. Karena di situ tertulis Norma Sartina. Terus papa jawabnya gini, itu bukan nama mamamu asli. Lah terus aku carinya ya apa, Pi? Aku wis diam. Dan namanya asli siapa? Lupa. Dengan satu kata lupa. Dipaksa pun ya jawabnya juga lupa. Akhirnya aku tanya sama anak-anak Pak Deskarsono, kan Pak Deskarsono kan sudah meninggal lama juga, sudah meninggal lama, sama anak almarhum Pak Dek Dayat juga, Pak Dek Dayat juga sudah meninggal lama. Yang saya ingin anak Pak Deskarsono namanya Mas Slamet ya, itu kan masih Jakarta kerja di sana. Tak tanya, tak telepon kan punya nomor teleponnya. Mas, aku mau tanya untuk waktu tinggal di Jakarta itu mana gitu. Oh ya, terus akhirnya dikasih alamat ini. Tertulis ini. RT 1, RW 1, Kelurahan Rawat-Rate, Kecamatan Cakung, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Itu pun dekat sama termasuk kawasan industri tuh, pabrik steel gitu di Pulau Gadung. Terus waktu itu katanya Mas Slamet ingat sama Pak RT-nya. Cuma enggak tahu Pak RT-nya sekarang tuh masih hidup atau enggak juga enggak tahu. Setelah dari Jakarta sampai sekarang enggak pernah ke Jakarta. Pak RT-nya katanya itu dari informasi Mas Slamet katanya namanya Pak Sarmili waktu sekitar tahun 1976. Berarti sekitar 2 generasi dari generasi saya ya Tante. Iya. Terus berarti dari mohon maaf, berarti papanya Tante sudah meninggal ya? Iya, sudah meninggal. Itu baru terus terang Tahun berapa Tante kalau boleh tahu? meninggalnya. Iya, Tahun kemarin. tahun kemarin 2024 ini ya? Iya, makanya selama ini kenapa kok nggak cari-cari, karena tak lihat dari papa nggak ikhlas ya, aku juga nggak tega. Ya itu tadi loh Mbak, karena kan sakit hati. Terus yang terakhir, hari raya kemarin, bulan 3 atau bulan 4 ya? Iya, sekitar bulan 3 bulan Iya, 4. nah, itu karena pengen tahu kenapa kok mama meninggalkan papa ya. Aku ke Pak D, maksudnya ke Om Karjono kan masih hidup. Iya. Ya. Om, aku mau tanya Om. Nama mamaku siapa Om? Wah Susi, ndak aku juga ndak tahu nama lengkap mamamu. Pokoknya panggilannya Nur gitu toh. Terus sampai gitu. Pokoknya sing Om ingat ya, mamamu itu sudah menikah sama orang Padang, ya. Apa namanya tuh kalau enggak Sardan Pardan gitu. Atau Pardan. Itu pun dulu tuh tinggal tetap di Kelurahan Rawat-Rate, mungkin cuma beda RT atau apa RW gitu loh Mbak. Oh, berarti setelah pisah dari papanya Tante, mamanya Tante ini menikah sama orang Padang tapi tinggalnya nggak jauh dari yang Iya, di situ di Jakarta situ iya, ya? Itu ya itu tadi informasi terakhir itu baru. Makanya aku berani apa ya? Aku juga ya bingung Mbak ya, mau tanya ke siapa, cari-cari juga bingung ya. Ini tadi informasi terakhir itu. Hari raya kemarin tuh. Kalau nggak Sardan Pardan itu orang Padang itu. Iya. Lalu berarti setelah itu Tante nggak punya informasi apa-apa lagi? Enggak sama sekali. Mau cari juga bingung, pernah cari di TikTok ternyata ya wes kayak gitu, ya permisi lewat juga bingung atau gimana gitu loh Mbak. Makanya cari-cari apa ya, aku ya cuma berdoa Tuhan kalau memang kasih jalan tolong hanya minta keajaiban lah. Oke, jadi sekiranya buat temen-temen yang tahu, mungkin yang tinggal atau bahkan anggota keluarganya nih dari Ibu Norma. Itu kalau saudara kandung Mbak semua kan perantauan ya, kayak enggak ada kalau di sini. Ya mungkin dari teman-teman mungkin atau ada yang nonton ini dan juga anggota keluarga dari Ibu Norma ya. Iya. Ibu Norma ini boleh dong di drop komentarnya. Terus barangkali ada teman-teman yang tinggal di sekitaran alamat sini,
Boleh dong bantu dicari informasi dan hubungin kita ke nomornya kabar terdepan, nanti kita drop ya di videonya. Oke, jadi Tante kalau semisal Tante bisa ketemu sama mama kandungnya Tante sekarang, Tante bakal bilang apa? Mak kangen. Itu dok. Cuma kangen dok, Mbak. Itu ucapan dok. Gak ada yang lain, Mbak. Yang lain gak tahu wis. Itu dok. Mak aku kangen. Aku pengen tahu orang yang melahirkan aku dok wis. Karena Tante juga sudah menjadi seorang ibu ya, gimana rasanya Iya. itu pasti ngerti ya Tante ya. Iya. Kalau umur ya mungkin Mbak ya. Kan mama kan waktu itu kan menikah kan muda banget. Usia berapa Tante? Kurang lebih itu antara umur pokoknya belum sampai umur 17-an lah. Mama kandungku loh ya. 16. Itu kurang lebih 16, 15, 16 ya. Kalau dibandingkan dengan ibu tiri itu masih tuan ibu tiri untuk umurnya. Oh iya Itu, iya. Kalau dihitung-hitung kurang lebih itu umurnya itu masih 70-an lah. Kurang lebih. Oh Sekarang, iya sekarang. kalau kakak kan umur 53 ya. Terus aku sendiri kan ini Agustus kan 52 ya. Terus kan papa itu setelah menikah kan tinggal di Jakarta kan cepet hamil gitu loh. Iya. Dari situ kemungkinan sih umurnya kalau dihitung lah kurang lebih 70 tahun. 70-an. Nah, waktu menikah itu papanya Tante sama mama kandungnya Tante itu seumuran atau Oh beda jauh. Beda jauh ya. Lebih Iya. tua papanya Tante Iya, berarti. papa itu pernah saya tanya umurnya waktu menikah itu katanya kurang lebih umur 31. Oh, Informasi. Jadi beda jauh. Wong sama ibu tiri itu bedanya 11 tahun, Mbak. beda. Waktu maksudnya umurnya ibu tiri sama papa itu loh. Bedanya 11 tahun. Ibu tiri lebih muda dari papanya Tante ya? Iya. Jadi ya otomatis ya antara mungkin ya 15 tahun kurang bedanya loh. Iya, iya. Masih tuan papa Saru kok. Papa itu umurnya menikah waktu awal menikah itu umur 31. Dan mohon maaf Tante, mama tirinya itu juga sudah meninggal ya? Sudah meninggalnya itu tanggal 3 Juli tahun 2022 meninggal duluan. Oh, Berbeda 2 tahun dengan papa. tadi kan Tante sempat ngasih tahu kalau papanya Tante ini ngasih tahu ke Tante karena diburu-buruin sama mama tiri ya, bener? Iya, dulu. Terus mama tirinya Tante ini apakah juga ngasih informasi juga ke Tante Enggak atau tahu. gimana? Enggak tahu. Enggak tahu karena dulu kalau aku masih kecil tuh ya, saya tak ingat mesti dibilang karena daplek ya. Kasih tahu enggak mau dengar, oh pancen anak wong Bugis gitu tok. Oh. Itu tok mesti kasih tahu gitu. Anak wong Bugis itu yang ngono iku gitu. Berarti mama tirinya Tante bukan orang Bugis gitu ya? Bukan orang Solo asli, Mbak, Jawa Tengah itu. Berarti dari situ Tante juga makin kayak sadar loh, anak wong Bugis seperti itu ya. Iya. Barangkali Pak Tante ada pesan untuk teman-teman kita yang nonton, barangkali ada juga yang tinggalnya di dekat lokasi tersebut Tante dan bisa membantu kita untuk cari informasi tentang mama kandungnya Tante. Ya minta tolong minta bantuannya untuk saudara-saudara semua ya. Yang mengetahui mungkin informasi atau data yang pernah tinggal di Jakarta Timur khususnya di RT 5 RW 1 Kelurahan Rawat Rate Kecamatan Cakung Pulau Gadung Jakarta Timur. Saya minta tolong nama mama kandungku sebenarnya Nur siapa, mungkin ada tahu dan di mana tempatnya. Jadi namanya siapa Tante? Norma Kalau di akta akte kelahiran namanya Norma Sartina, tapi informasi dari papa itu bukan nama aslinya. Mungkin ada yang tahu. Gitu aja saya benar-benar minta tolong banget. Berarti buat teman-teman yang tahu
tentang Ibu Norma Sartina mungkin ya namanya, tapi nggak tahu juga dari informasi dari papanya tante yang mungkin sekarang usianya sudah 70 tahun. 70-an. 70 ya. Oke. Nah, untuk tante sendiri apakah sudah ke Jakarta tante? Belum pernah dari lahir sampai sekarang karena alamat belum tahu, terus waktu itu juga masih kerja, jadi kayak apa ya, kayak untuk kesananya juga ndak apa mau cari-cari itu loh Mbak, jujur ya, untuk keuangan juga ndak bisa, ndak ada gitu loh, jadi kayak akhirnya nggak pernah kesana, nggak pernah kesana Sampai sekarang sampai belum pernah. sekarang iya. Tadi tante belum sempat kasih tahu siapa nama papanya tante. Papa saya itu ya dulu sebelum, nggak tahu sudah sebelum menikah atau belum tuh, nama papa itu Spener dengan apa marganya Muliseba. Itu asli orang Sangerta Laut tapi lahirnya Morotai, Maluku Utara. Lahir itu tanggal 29 September 1939 lahirnya. Terus sekarang setelah menikah yang saya tahu itu namanya sekarang itu Vener Muliseba. Vener Muliseba, sebelumnya Spener. Spener Muliseba. Iya. Berarti benar-benar nggak ada informasi apapun terkait dari keluarganya papanya tante sendiri, nggak ada ya tante? Enggak. Kan enggak tahu ya dulu kalau papa itu menikahnya itu orang tuanya masih hidup atau enggak, kurang tahu gitu. Oh, Katanya sih sudah meninggal lama juga. Aku Dala itu belum, katanya sudah meninggal gitu orang tuanya papa. oh seperti itu. Sama mama itu juga orang tuanya itu sudah meninggal. Sama dia punya kakak ya perempuan, katanya juga sudah meninggal gitu. Informasi dari papa waktu ya sebelum meninggal itu baru ngomong itu Mbak, kalau punya saudara perempuan katanya sudah meninggal, sama orang tuanya tuh sudah meninggal semua. Ya, jadi podcast kita hari ini sangat menyentuh hati ya, karena gimana pun seorang mama pun butuh mamanya ya tante ya. Perasaannya gimana tante? Menjadi orang tua ya yang sudah membesarkan anak juga ya tante. Anaknya berapa tante kalau boleh tahu? Anaknya 4. Anaknya 4 ya. Iya. Jadi itu dengan hanya apa yang terjadi dengan saya Mbak ya. Setelah istilah kan kita berumah tangga kan Ada pasang surut lah ya. pasang surut. Jadi dengan prinsip apa yang pernah terjadi sama aku, yang jadi sama mama, jangan sampai terjadi sama anak-anakku, harus jauh dari mama. Dengan dengan adanya keadaan harus tetap Jadi anak-anak. gimana pun keadaan rumah tangga jangan sampai anak jadi korbannya seperti itu ya tante. Apa yang terjadi biar saya sendiri, anak-anak jangan pernah sampai jauh dari mamanya atau ya wis. Anak-anak tante juga udah tahu tentang cerita tante ini ya? Semuanya. Ya sudah tahu, kalau selama ini ikut Ibu Tir sudah tahu Mbak. Anak-anak Responnya itu gimana tante? responnya ya apa ya, ya wis, Ikutan sedih gitu ya. ya ikutan sedih ya. Terus begitu tante memantapkan tekad untuk mencari mama kandungnya tante, respon anak-anak gimana tante? Ya mendukung, cuma bingung juga caranya gimana dari situ. Mungkin ini apa ya, kalau buat saya Mbak, jujur ya, dari lama mikir gitu ya, cuma ya Tuhan kasih jalan, ya Tuhan kasih jalan. Terus kok ternyata anak saya kok di sini, itu mungkin jalan dari Tuhan juga ya, kasih petunjuk. Iya, jadi barangkali ada yang mau disampaikan lagi tante terakhir kali. Untuk saudara-saudara
sama cuma minta tolong banget. Jujur ya, saya ingin merasakan kasih sayang seorang ibu kandung. Karena saya merasa selama 50 tahun tidak pernah melihat, mengetahui, ataupun berjumpa dengan seorang ibu kandung. Dan ini rasanya itu kangen, tidak bisa diucap dengan kata-kata. Semoga apa yang terjadi sama saya mungkin jangan ada yang lain, jangan sampai terjadi apa yang terjadi sama saya, gitu aja. Terima kasih banyak. Pesan untuk mungkin ibu-ibu di luaran sana yang mungkin mengalami kondisi-kondisi yang berat, Tante. Untuk ibu-ibu ya semuanya yang sudah mempunyai seorang anak atau punya anak-anak, jadilah ibu yang kuat, yang penuh kasih, penyemangat untuk anak-anak. Jangan jauhkan anak-anak dari kasih sayang seorang ibu, karena itu akan menjadi berat untuk anak-anak. Karena anak-anak yang saya tahu itu panutan anak itu dari seorang ibu. Itu pun terjadi sama saya, karena saya tanya sama anak-anak saya, semua itu ngomong panutan selama anak-anak hidup, katanya melihat seorang mama, gitu aja. Mungkin dari podcast ini bisa mengantarkan Tante mendapatkan informasi-informasi mengenai mama kandungnya Tante ya. Jadi di podcast kita kali ini aku mau berpesan buat teman-teman yang mungkin mempunyai informasi, karena sedikit informasi dari kalian pun bisa menjembatani kami untuk membantu Tante Susi menemukan mama kandungnya, begitu guys. Jadi segitu aja podcast kita kali ini. Sampai jumpa.